Kan cuma masih satu orang. Oke, makanlah dulu. Win, tadi aku juga curah karena aku gak beli dompet aku. Udah ya, aku tadi gak boleh masuk sampai situ. Matikan silakan. Sih bisa kok kak Win, kau ngerti kan kalau misalnya kemarin itu laptop kan bisa nge-reject sama ributnya suaranya nggak sama, harus dicoba loh, ngurusin laptop kali gitu.
Halo, bisa dengar? Oke, dari 5 orang yang hadir, Em, bisa dengar semua kan yang 5 orang? Lebay deh, lebay. Suaranya kecil atau cukup nggak itu? Suaranya kecil ya? Masa sih? Bisa ya? Iya, bukan lemes sih, tapi lagi nggak enak badan. Capek. Ah, masa sih Mbak Santi? Nggak dengar. Ayo pastiin dulu dengar atau enggak. Nah, kerasan ya? Ini udah keras loh. Capek. Nah, terakhir kita ini ya. Terakhir kita ujian kan? Oke Mbak Risa, nggak apa-apa. Nah, kita akan ke menulis laporan hasil diskusi. Bentar ya. Nah, sekarang kita ke bab baru. Tapi kan sebelum kita ujian kemarin, kita sampai di cerpen ya, yang ada Datuk Maringgi, tokoh penokohan, latar dan alur kan. Oke, untuk kali ini mau ajak kita semua untuk mengerti tentang menulis laporan diskusi. Oke, gimana sih
kalau misalnya kita mau menulis laporan itu bagaimana gitu. Nah, otomatis dalam penulisan itu kan ada aturan-aturannya, ada aturan penulisan waktu kita diskusi. Nah, diskusi itu apa? Dalam diskusi itu, diskusi adalah perembukan beberapa individu, ya kan, membentuk satu kelompok untuk membicarakan satu permasalahan mungkin, atau membicarakan satu event bisa jadi. Nah, untuk menulis laporan diskusi biasanya ada notulen, ya kan, kalau moderator yang mengatur jalannya diskusi atau rapat bisa juga. Nah, notulen itu menulis. Gimana sih jadi notulen yang baik? Kita harus tahu juga aturan-aturan dari penulisan. Nah, waktu kita menulis laporan itu istilahnya kita merekam berita-berita apa aja dan hal-hal penting apa aja yang perlu kita laporkan gitu. Nah, notulen yang baik mengerti bahwa dalam menulis laporan penelitian itu kita seakan-akan sedang bercerita gitu. Jadi mudah dipahami oleh pembaca. Bercerita dalam arti bukan berarti kita menggunakan bahasa yang bertele-tele dan bahasa yang bertele-tele dan jadi susah dimengerti atau tidak efektif gitu. Itu dia dalam arti walaupun kita dikatakan sedang bercerita bukan berarti pada suatu hari, enggak, tapi hal-hal penting dalam diskusi itu dilaporkan dengan cara teratur gitu. Nah, aturan penelitian, laporan penelitian beda dengan aturan menulis cerita novel atau sejarah gitu. Kalau kita penelitian itu ada kerja ilmiah, jadi laporan yang dibuat harus mengikuti aturan-aturan penulisan karya ilmiah. Itu tergantung dari kita mau menuliskan laporan apa gitu. Nah, yang pertama kita harus tahu kita harus benar-benar tahu kepada siapa sih kita menulis laporan itu gitu, supaya sama dengan istilahnya surat gitu kan. Masa sih suara saya jauh? Iya ya, jauh ya. Oke. Yang pertama itu kita harus tahu gitu, sama siapa sih laporan itu harus kita tujukan. Kalau misalnya lah yang pertama gitu, kenapa kita harus tahu sama siapa sih kita tujukan laporan itu gitu? Siapa yang bisa ngasih pendapat kenapa kita harus tahu kepada siapa laporan itu kita tujukan? Halo Mbak Eka, ikut ya. Enggak, maksudnya Mbak Riri, kenapa kita harus tahu kepada siapa laporan itu kita tujukan? Yang ditanyakan gini loh, kan kalau kita mau menulis laporan, kita pertamanya kita harus tahu sama siapa sih laporan itu ditujukan. Iya, kenapa kita harus tahu
kepada siapa kita tulis laporan itu. Benar ya, supaya kita nulis laporannya jelas arahnya dalam arti gini, kita kalau memberikan laporan sama masyarakat atau sama atasan beda kan. Kalau sama atasan berarti itu seperti pertanggungjawaban. Nah tapi kok misalnya sama istilahnya kita rapat sesama kepala, kita umumkan gitu kan, kita juga perlu mengatur perkataan tapi sifatnya mungkin mengumumkan gitu. Tapi kalau misalnya ke atasan kita harus tahu aturan-aturannya, mungkin itu pertanggungjawaban bisa jadi, karena kita biasanya nulis laporan itu sebagai dokumentasi dari rapat itu gitu, apa-apa aja yang terjadi di dalam rapat. Itu dia kalau misalnya membuat laporan. Tapi kepada siapa laporan itu ditujukan kita harus perlu tahu juga, jadi kita bisa menggunakan bahasa yang berbeda gitu. Oke Mbak Amini, nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya kita menulis saja pun itu beda-beda ya, karena kalau cara menulis artikel ilmiah itu di majalah, di buletin, buku, makalah, itu beda-beda juga aturannya, padahal masalahnya sama gitu. Kalau di buku dia lebih komplit, lebih susah dia bahasanya dan pengaturannya. Nah kalau di surat kabar dia lebih singkat, kalau di majalah dia pakai bahasa yang bahasa untuk membuat pembacanya dekat dengan penulisnya gitu. Itu di majalah. Kalau untuk cara menulis artikel ilmiah, kadang misalnya gini, kita nonton berita gitu tentang satu peristiwa gitu kan, nanti di koran ditulis, di majalah juga ditulis. Nah padahal sementara beritanya sama tapi cara pemaparannya berbeda gitu, cara penyajian atau penulisannya juga bisa berbeda walaupun yang dikemukakan sama. Itu dia. Nah selanjutnya, kenapa ini? Langkah demi langkah proses penelitian harus dikemukakan termasuk alasan-alasannya. Tuh. Jadi latar belakang pembaca yang berbeda, kita harus tahu mengemukakan yang jelas dan betul kedudukan hasil penelitiannya. Yang keempat, iya, sebentar ya. Oke, nah kita lanjut bentar. Maaf ya, lagi nggak enak badan soalnya. Oke, kita lanjutin dengan format pelaksanaan diskusi aja. Kalau penelitian kalau yang untuk penelitian itu nanti kita bahas, soalnya kita lebih ke format laporan pelaksanaan diskusinya gitu, supaya kita bisa lanjut ke pantun nanti. Oke. Nah, format laporannya itu untuk laporan diskusi kan kita harus belajar
kita harus tahu topik diskusi. Nah, kita harus tuliskan topik apa sih yang diangkat dalam diskusi gitu. Kalau nggak mungkin kan kita membuat format laporan diskusi tapi kita nggak buat topik diskusinya, nanti orang yang baca laporan diskusinya itu bingung, loh ini apa gitu. Jadi kalau misalnya kita membuat laporan pelaksanaan diskusi itu, walaupun di kelas kita harus buat penjelasan tentang topik yang diangkat. Mungkin bisa jadi topik yang kita angkat budaya di Indonesia atau apapun yang bisa didiskusikan. Tapi gini, karena kita kan kelas kita kan pakai Wizik gitu, jadi kita nggak bisa banyak aktif belajar gitu. Kalau misalnya kita tatap muka kan kita bisa kita bisa buat diskusi dulu, baru kalian bisa langsung belajar membuat format laporan gitu. Oke. Setelah dari topik diskusi, kalian udah buat topik diskusi, udah kalian jelaskan, nah maka kalian buat juga latar belakang. Kenapa sih kita penting mengadakan diskusi tentang topik itu? Apakah mungkin itu lagi dalam masalah gitu? Maksudnya apakah itu masalah yang dihadapi masyarakat sekarang gitu? Kita kan membuat diskusi kan karena tujuannya jelas, ada alasannya gitu. Dan yang ketiga, kita harus tahu tujuannya. Kalau misalnya kita berdiskusi tapi nggak tahu tujuannya apa, untuk apa ya kan? Berarti itu kita harus tahu tujuan. Apa sih yang menjadi tujuan kita berdiskusi? Kalau nggak ada tujuannya, ngapain kita diskusi gitu? Jadi kita harus tahu ada topiknya, latar belakangnya, kenapa kita berdiskusikan itu. Latar belakang ini ya tentang pentingnya ya, penting kali kita buat diskusi ini karena masalah kayak gini. Nah, tujuannya mungkin mendapatkan solusi. Jadi tujuan dari diskusi itu biasanya jalan keluar atau pandangan baru, pokoknya resolusi baru lah untuk hal yang baru. Mungkin ada masalah, berarti mereka berdiskusi untuk menyelesaikan masalah gitu. Oke. Nah, yang keempat ada manfaat. Manfaat itu berisi tentang manfaat diadakannya diskusi. Nah, setelah kita dapat resolusi baru dari permasalahan, kita ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, berarti manfaatnya kita bisa menyelesaikan masalah dan kita keluar dari permasalahan. Itulah untuk tentang diskusi. Nah, dalam penyelesaian diskusi itu akan dijelaskan beberapa poin juga. Nah, dalam pelaksanaan diskusi ada penyaji kan. Penyaji itu biasanya yang mempresentasikan gitu. Nah, penyaji materi 1 itu ada pembicara pertama, ya kan? Judul materi diskusi pertama, peserta yang bertanya gitu. Yang kedua, kita harus tahu jadwal dan acara pelaksanaan diskusi. Jadwal dan acara pelaksanaan diskusi itu harus benar-benar terstruktur ya. Jadi dia berisi tentang jadwal pelaksanaan diskusi lengkap dengan susunan acaranya gitu. Nah, diskusi itu kan terjadi karena adanya juga yang mengatur jalannya diskusi itu. Ada susunan panitia. Susunan panitia itu berisi tentang pengarahnya, penanggung jawab diskusi, dan pelindungnya. Coba kalau misalnya kita diskusi tapi nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang menanggung jawabi, nggak ada pelindungnya, jalan nggak diskusi itu dengan baik? Maksudnya nggak ada panitia, pasti nggak bisa jalan. Jadi yang mengatur jalannya diskusi itu ada panitianya. Yang keempat itu ada rumusan hasil diskusi. Sebentar ya.
Oke. Setelah dari susunan panitia, kita harus memperhatikan dalam menulis laporan, kita harus memperhatikan rumusan hasil diskusi. Ini benar-benar harus diperhatikan, karena di rumusan hasil diskusi ini ada pokok-pokok gagasan pada materi 1. Jadi untuk yang menuliskan laporan ini, dia harus mencatat materi yang dipresentasikan oleh pembicara 1 tadi. Itu apakah pokok-pokok gagasan pembicara 1 itu? Tapi gini, kalau misalnya orang penyaji kan presentasi 1 jam minimal, maksimal gitu kan, 1 jam maksimal, tapi laporan yang kita buat mungkin hanya 1 paragraf gitu. Pokoknya berisi kalimat singkat, padat dan efektif, mewakili gagasan pada pemateri 1 tadi. Ya kita buat juga pokok-pokok gagasan materi 2 gitu, tapi dengan kalimat yang singkat. Nah, rumusan hasil tanya jawab. Kalau kalian pernah nggak berdiskusi formal gitu? Siapa yang pernah berdiskusi formal? Bukan diskusi menggosip ya, itu beda. Nah, kok misalnya di masjid gitu ada acara diskusi tuh, gimana jalannya diskusi? Ada nggak yang menyajikan materi gitu yang didiskusikan di masjid? Biasa didiskusikan, tapi kalau misalnya di diskusi yang ini, dia ada pemateri 1, ada pemateri 2. Yang saya mau pastikan sih, biasanya kok diskusi itu ada rumusan hasil tanya jawab ya kan. Jadi gunanya kita membuat rumusan hasil tanya jawab itu gitu kan, itu kita harus tahu tentang apa sih jawabannya gitu, bukan kayak mana pertanyaannya bagus atau enggak, tapi apa yang ditanyakan dan apa adalah jawabannya. Itu kalau untuk rumusan hasil tanya jawab. Jadi hasilnya pertanyaannya apa dan jawabannya apa, dan itu dibuat secara ringkas dan singkat dan padat. Nah, bagian F itu ada kesimpulan. Kesimpulan ini gini,
Halo, halo, halo. Ini udah balik kok. Bisa kan? Bisa dengar suaranya sekarang kan Mbak Santi? Maaf ya, lagi nggak enak badan. Oke, kita lanjut ya ke kesimpulan. Jadi tadi kan kita harus tahu apa namanya pokok pembahasan, tujuannya, manfaatnya. Kita juga harus tahu susunan panitia, rumusan hasil diskusinya, pembicaranya gitu. Jadi kalau sebentar kita selesaikan aja, bentar lagi kok ini kan apa namanya, masih ada 30 menit lagi. Kita selesaiin aja dulu dengan menulis laporan diskusi ya. Oke. Ya nggak apa-apa kok. Dan yang bagian yang keenam itu ada kesimpulan. Apa yang kita buat biasanya di laporan hasil diskusi itu kesimpulan gitu kan. Kesimpulan itu dirangkumlah dia tentang jalannya diskusi itu gitu. Nah, tujuan yang dirumuskan yang dibuat di atas tadi tercapai atau enggak. Jadi misalnya tujuan diskusinya kita berdiskusi untuk mendapatkan jalan keluar menanggulangi banjir gitu kan. Nah, dapat enggak solusinya gitu. Nah, di kesimpulan itu dirangkumlah semuanya bahwa kesimpulannya kita akan membuat apa namanya waduk untuk mencegah banjir gitu, untuk menanggulangi banjir. Jadi hasil dari diskusi itu contohnya apa yang didiskusikan dari tujuannya itu dirangkum di kesimpulan, apakah tercapai atau enggak apa yang diinginkan dalam diskusi itu gitu. Kalau untuk saran dan rekomendasi setelah udah dirumuskan hasilnya, nah perlu dikasih saran gitu. Jadi saran dan rekomendasi itu fungsinya untuk memastikan dan mengukuhkan hasil keputusan dari diskusi itu. Kemana itu rekomendasinya ditujukan gitu kan, dikemukakan biasanya kepada pihak-pihak yang terkait. Contohnya kita harus minta izin dulu untuk wilayah untuk membuat waduk gitu kan. Otomatis kita harus meminta persetujuan dari ketua RT yang punya tanah. Banyak lah yang harus dilakukan gitu. Jadi saran dan rekomendasi dalam untuk diskusi itu biasanya ada untuk tanggapan dari audiens gitu. Dalam diskusi kita selalu ada saran dan rekomendasi, itu bagus ya, fungsinya untuk membangun. Nah, bagaimana dengan biaya pelaksanaan diskusi gitu? Biasanya itu tergantung panitia ya. Kalau misalnya ada diskusi yang diselenggarakan oleh panitia, mereka menggalang dananya sendiri. Contohnya gini, mereka melaksanakan diskusi, mereka membentuk panitia ya kan, ada susunan panitianya, ada penanggung jawab, pengarah, pelindungnya. Nah, penanggung jawab ini
mungkin nanti akan membuat seksi apa, mungkin pokoknya bagian-bagiannya lah. Jadi mereka menggalang dana, contohnya mereka menjual makanan supaya dapat uang, nanti uang itu dikumpulkan, yaitu membuat untuk biaya pelaksanaan diskusinya gitu. Jadi tapi di dalam laporan pelaksanaan diskusi kita juga harus melaporkan apa uang, dari mana uang yang kita dapat, dan dari mana juga, dan berapa juga yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan diskusi itu. Jadi ternyata banyak juga yang harus dilaporkan untuk membuat satu laporan diskusi. Nah, bagaimana dengan lampiran? Lampiran itu apa sih, Miss? Apa sih, Bu? Gitu kan. Kalau lampiran itu biasanya apa ya? Karena kan tadi kita punya kan, maka pembicara kan kita buat rangkumannya kan. Nah, otomatis rangkuman itu kan perlu dilampirkan juga. Itu kan hanya rangkuman di laporan. Tapi untuk masalah materi yang dibagikan, kita juga harus ini, materi diskusi yang dibagikannya itu harus dilampirkan, mungkin dalam bentuk PowerPoint, diprintkan, dilampirkan gitu. Catatan sama notulen dari diskusi oleh notulen itu harus dilampirkan juga, sama biasanya daftar hadir peserta yang ditandatangani oleh peserta itu sendiri. Oke. Kita tunggu entah 10 menit lagi, ini mau selesai. Takutnya nanti ketinggalan karena jadwal kalian kan juga ini. Bentar lagi kok ini. Kalau untuk membuat laporan hasil diskusi kan kita udah selesai. Ada tugas dibuat di sini tentang apa? Mencari hasil laporan diskusi yang pernah dilaksanakan. Tapi kok menurut saya nggak usah lah, karena kita nggak ada pertemuan gitu. Soalnya yang diapakan di sini, yang selalu dijabarkan di sini ini beda. Dia kalau buku ini kita ikutin, dia mengantarkan kita harus pertemuan muka gitu, tatap muka. Jadi ya bagus kita lanjutkan ke menanggapi puisi lama.
Kita lanjut ya, bentar lagi kok ini. Kenapa ini nggak respon ya? Kok dia nggak ada respon gitu? Oke. Loh, dia nggak respon. Ada apa ini? Kenapa saya nggak bisa buka slide saya di sini ya? Harusnya bisa ya. Waduh, bahaya ini. Padahal saya udah buat. Mungkin dia loading kali ya. Kayaknya berat ini. Oke. Wah, kita belajar tentang puisi lama, ya kan? Apa sih jenis-jenis dari puisi lama itu? Kita lihat di sini. Nah, jenis-jenis dari puisi lama ada yang asli dari Indonesia, ada dari Arab, ada dari India. Nah, kalau yang dari Indonesia, Arab dan India ini contohnya apa? Kalau dari asli Indonesia itu ada bidal, ada pantun, ada karmina, ada talibun. Sedangkan dari Arab ada syair gitu. Jadi kalau yang sering kita dengar itu syair gitu kan, itu dari Arab. Kalau dari India itu ada gurindam, ada soloka. Nah, kalau yang asli dari Indonesia ada bidal, pantun, karmina, talibun. Tapi itu jenis-jenis dari puisi lama dulu. Maksudnya dahulu parang itu kan gimana? Nah, yang sekarang kita fokuskan itu lebih ke pantun. Pantun itu termasuk puisi lama ya. Nah, pengertian dari pantun, ciri-ciri pantun, syarat-syarat pantun kita akan pelajari sama jenis-jenis dari pantun itu. Apa ya, kalau saya sendiri ya suka belajar tentang pantun ini. Nah, entah kenapa pantun ini enak gitu, bisa punya sajak gitu. Bagaimana dengan pantun yang memakan pantun berangkai ini? Kalau kita kembali ke buku paket kita, di sini sih dia lebih ke fokus bagaimana menanggapi puisi lama itu gitu. Nah, puisi lama itu termasuk pantun juga. Biasanya ada pantun adat, pantun agama, pantun jenaka, pantun kepahlawanan, pantun kias, pantun nasihat. Ada juga pantun percintaan, peribahasa, perpisahan, sama pantun teka-teki. Itulah serunya kadang kita berpantun. Film apa itu yang sering berpantun? Kayaknya Upin dan Ipin ada pantunnya juga ya, kalau nggak salah. Si Jarjit yang sering berpantun ya kan? Enggak ya? Kalian pernah nonton Upin Ipin enggak? Nah, contoh-contoh dari pantun ini gini. Ada orang Sasak pergi ke Bali, membawa pelita semuanya, berbisik peka dengan tuli, tertawa si buta melihatnya. Ini
pantun ini punya sajak, dia ada sajaknya abi-abi gitu. Halo Mbak Awin, ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Mbak, yang penting datang. Nah, kalau pantun itu dia punya aturan juga, dia punya bersajak abi-abi gitu. Nah, kalau pantun yang berangkai atau pantun berkait yang dikatakan ini ada ikatan pantun yang terdiri dari beberapa bait itu. Bait pertama, bait kedua, bait ketiga, bait keempat. Nah, baris kedua dan keempat pada tiap-tiap pantun menjadi baris pertama kedua di pantun berikutnya. Itu biasanya pantun berkait. Nah, jadi bait itu kan terdiri dari 4 baris 1 bait. Jadi kalau misalnya yang kalian tadi di contoh ini pantunnya 1 bait gitu. Jadi pantunnya itu terdiri dari 4 baris 1 bait. 1 bait ini 4 baris gini. Dan biasanya dia memiliki sajak. Sajaknya AB. Dari mana tahu dia punya sajak, Bu? Ini ada I, A, ada I juga. Jadi bunyinya itu bersajak AB. Itulah indahnya pantun. Nah, kalau berangkai katanya dia pada baris kedua dan keempat menjadi baris pertama dan ketiga nanti di bait berikutnya gitu. Jadi pantun itu bait demi bait itu terikat dengan satu sama lain dan mereka punya kesinambungan. Contohnya ini, baris ketiga dan baris kedua dan keempat itu menjadi baris pertama dan ketiga di bait berikutnya. Nah, contohnya ini kan ada dengarlah pantun di sini. Contohnya biar saya bacakan ya. Buah ara batang dibantu, mari dibantu dengan parang. Hai saudara, dengarlah pantun, pantun tidak mengata orang. Mari dibantu dengan parang, berangan besar di dalam padi. Pantun tidak mengata orang, jangan syak di dalam hati. Berangan besar di dalam padi, rumpun bulu dibuat pagar. Janganlah syak di dalam hati, maklumlah pantun saya baru belajar. Nah, tadi kan dibilang ada pantun yang berkaitan. Jadi pantun yang berkaitan itu pantun itu terdiri dari beberapa bait, ya kan. Nah, pantun itu terdiri dari beberapa bait. Ada 4 baris 1 bait. Jadi kalau misalnya dia yang berkaitan, kalau misalnya pantunnya itu berkaitan, katanya baris kedua dan keempat itu menjadi baris pertama dan ketiga di selanjutnya gitu. Itulah dia pantun. Ini sajaknya AB. Ini sajaknya bukan AB ya. Ini bukan AB karena ini enggak sama gitu. Kalau ini sajaknya AB juga. Itu dia contoh pantun yang berkaitan. Lihat kan, yang kedua jadi pertama, yang keempat jadi ketiga. Oke, supaya lebih jelas lagi, kita harus tahu pengertian dari pantun itu gitu. Nah, kita kan tadi di sini kan di buku bahasa Indonesia kan kurang jelas dipaparkan tentang puisi lama itu gitu jenisnya. Nah, kalau pantun ini kan tergolong puisi lama dari Indonesia gitu. Jadi pengertian dari pantun itu sendiri salah satu jenis puisi lama yang terikat oleh syarat-syarat tertentu yang sifatnya itu tradisional gitu. Nah, itu dia puisi lama. Jadi pantun itu tergolong puisi lama. Jadi jenis-jenis pantun itu banyak kali. Ada pantun untuk anak-anak, ada pantun untuk anak muda. Pantun jenaka ini biasanya yang lucu-lucu. Ada pantun orang tua. Biasanya kalau pantun anak-anak ini pantun sukacita gitu, main-main.
atau pantunnya bersedih gitu. Kalau pantun muda biasanya pantun perhubungan percintaan, pantun daya. Yang paling banyak itu pantun perhubungan. Jadi dia ada pantun berkenalan, berkasih kasihan untuk percintaan, ada untuk perceraian, ada pantun beribah hati. Jadi untuk anak-anak ada dua, untuk pantun anak muda ada banyak. Pantun jenaka ini bisa untuk muda, anak-anak sama tua karena sifatnya untuk lucu-lucu gitu. Untuk pantun tua ada pantun nasihat, pantun adat, dan pantun agama. Biasanya ini digolongkan usia ya. Kalau sebenarnya pun pantun nasihat ini bisa untuk anak-anak sama orang muda. Pantun agama juga gitu. Itu bisa untuk semuanya. Nah, syarat dan syarat dan ciri pantun itu gimana lagi gitu. Gimana sih kita bisa tahu kalau itu pantun? Otomatis dia harus punya ciri-ciri tertentu. Jadi apa aja ciri-cirinya supaya kita bisa membedakan pantun itu? Nah, seperti tadi yang saya katakan, tiap-tiap bait terdiri dari 4 baris. Tiap-tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Sajaknya itu bisa bersajak AB-AB. Baris pertama dan kedua itu disebut sampiran, baris ketiga yang disebut isi pantun. Jadi biasanya isi pantun itu ada di baris ketiga dan keempat. Baris pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran. Ada namanya pantun kilat atau karmina. Ciri-ciri sama bentuknya itu tiap bait terdiri dari 4 baris. Itu kan ciri-ciri pantun pada umumnya. Nah, tiap-tiap baris terdiri dari 4 sama 6 suku kata gitu. Kalau tadi kan 4 sampai 8. Nah, baris ke-1 bersajak dengan baris ketiga, baris kedua bersajak dengan baris keempat. Jadi kalau bersajak silang, mereka itu jadi sajak AB-AB. Baris pertama dan kedua itu sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun itu. Disitulah dari isi pantun itulah kita bisa tahu jenis pantun apa dia pantun jenaka atau dia agama atau dia. Nah, ada contohnya di sini. Dahulu karang, sekarang besi. Dahulu sayang, sekarang benci. Ini tentang hubungan ya. Nah, sajaknya AB-AB. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Tuan tak hendak, saya tak ingin. Gendang gendut, kali kecapi. Kenyang perut, senanglah hati. Jadi baris pertama dan kedua itu sampiran, ketiga dan keempat itu isi gitu. Jadi isinya ini mengenai kenyang perut gitu. Kalau ini tentang mungkin galau dia ya, karena baris pertama dan kedua itu sampiran, ketiga dan keempat itu isi. Dahulu karang, sekarang besi. Dahulu sayang, sekarang benci. Keren ya, suka belajar puisi gitu. Nah, kalau untuk menulis laporan tadi udah, pantun juga udah. Kayaknya memang kelas kita sampai di sini untuk hari ini. Ada 2 topik ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebenarnya banyak pasti ya pertanyaannya. Kita masih ada 7 menit lagi kok. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan kan? Oke. Bisa saya pamit duluan, bisa nggak? Kita masih ada 7 menit, tapi materinya udah selesai. Bisa ya, nanti saya kirimkan
buku ini buku bahasa Indonesia, slide-nya sama videonya ya. Oke ya, saya bentar. KBC enggak, angkatan 1. Sebentar.